Selamat datang di jam 2 lewat. Sebuah waktu di mana suara-suara yang tak terlihat akhirnya terdengar. Cerita ini datang dari seseorang yang pernah mengalaminya. Dan kini giliran kamu mendengarnya. Namaku Rio. Cerita ini kejadiannya sekitar tahun 2017. Waktu aku baru banget pindah ke Jogja buat mulai kerja di salah satu studio desain kecil. Karena budget ngepas, aku cari kosan murah. Dan ketemulah satu kos tua di daerah. Sebut saja daerah B. Tempatnya gak terlalu besar. Cuma 2 lantai. Dan kebanyakan dihuni mahasiswa atau pekerja perantauan. Kos ini kelihatan sepi, tapi harga murahnya cocok untuk ukuran Jogja. Dan itu jadi alasan kenapa aku gak terlalu mikir panjang waktu nerima kamarnya. Aku dapat kamar di lantai 2, paling pojok, dan di sebelah kamar aku ada satu kamar lagi, dihuni sama cowok yang kayaknya kerja juga. Namanya Yoga. Orangnya kalem, sopan, tapi tertutup. Kami cuma ngobrol seperlunya. Dia sering banget di kamar, jarang banget keluar, dan hampir tiap malam aku dengar suara ketikan dari balik tembok. Sepertinya dia kerja terus sampai tengah malam. Awalnya biasa saja, sampai suatu malam aku ngerasa ada yang aneh. Jam 2 lewat. Aku terbangun karena haus. Waktu aku ke dapur ambil air, aku melewati kamar Yoga. Tiba-tiba, aku mendengar suara, seperti orang nangis pelan. Kemudian aku diam. Coba mendengarkan lagi, tapi hening. Namun, waktu aku balik ke kamar, aku melihat celah pintuku. Ada bayangan kaki, berdiri diam. Aku kira Yoga. Tapi waktu aku buka pintu, kosong. Koridor gelap. Dan pintu kamar Yoga tertutup rapat. Sejak malam itu, gangguan makin sering. Suara langkah, ketukan pelan di dinding, bahkan pernah suatu malam pintu kamarku terbuka sendiri. Padahal jelas-jelas sudah aku kunci. Aku coba cerita ke salah satu penghuni lama. Mas Danu namanya. Dia tinggal di situ sudah hampir 3 tahun. Tapi dia malah diam dan cuma bilang kalau ada yang aneh, biarin aja. Tapi makin aku coba cuek, makin sering gangguan muncul. Dan anehnya, aku merasa seperti diawasi. Seperti dari kamar sebelah, kadang suara dari kamarnya, dan kadang pula terdengar dari dalam kamarnya Yoga. Kursi digeser, langkah kaki, bahkan suara gumaman pelan. Tapi tiap aku ketuk kamarnya buat nyapa, tak pernah dijawab. Suatu malam, aku coba ngintip dari lubang kecil di ventilasi luar. Posisinya memang agak tinggi. Jadi, aku harus naik kursi.
Tapi waktu intip ke kamar yoga, gelap, gak ada cahaya sama sekali. Gak ada suara, tapi jelas-jelas aku dengar suara langkah dan ketikan komputer dari balik dinding sebelumnya. Beberapa hari kemudian, aku bantuin ibu kos bersihin gudang kecil di belakang. Di antara tumpukan barang lama, aku nemuin sebuah kardus bekas laptop. Isinya aneh. Ada notes kecil, beberapa foto, dan kalung perempuan. Salah satu fotonya wajah cewek duduk di kamar yang mirip banget sama kamarku sekarang. Dan di belakangnya ada sosok cowok berdiri sambil senyum. Dan saat aku zoom fotonya, ternyata itu fotonya Yoga. Aku makin curiga notes kecil itu berisi catatan harian. Tapi tulisannya udah agak pudar. Beberapa halaman terakhir, tulisannya kacau. Seperti ditulis dengan buru-buru. Dan di salah satu halaman tertulis, "Dia ngintip aku dari lubang itu lagi. Aku takut, aku harus pindah." Aku mulai cari tahu. Aku tanya-tanya ke ibu warung depan kos. Namanya Ibu Sari. Dia lumayan cerewet, jadi gampang diajak ngobrol. Aku pura-pura tanya soal sejarah kosan. Dan dari situ aku dapat info yang mengejutkan. Ternyata sebelum aku, kamar yang aku tempatin ini dulu ditempati seorang cewek bernama Nisa. Mahasiswi cantik, ceria, tapi katanya dia tiba-tiba hilang. Izin pindah keluar kota katanya. Tapi sempat ada gosip, terakhir dia sering kelihatan murung. Dan terakhir kali dilihat, dia masuk ke kamar yoga malam-malam. Setelah itu, dia gak pernah keluar lagi. Aku langsung ngerasa ngeri. Semua potongan mulai masuk akal. Kalung itu pasti punya Nisa. Dan foto itu jelas-jelas diambil diam-diam. Malamnya, aku mimpi buruk. Dalam mimpiku, aku lihat kamar sebelah. Pintunya terbuka sedikit. Aku masuk di dalam gelap. Tapi ada sesuatu yang bergerak di pojok ruangan. Sesosok perempuan, matanya lebam, dia nunjuk ke dinding. Dan tiba-tiba aku terbangun. Nafasku ngos-ngosan. Aku langsung bangun, nyalain lampu dan melihat dinding sebelah. Dan waktu aku perhatikan, ada bekas lingkaran. Seperti pernah ada lubang, tapi sudah ditambal. Besoknya, aku cek ulang kamar. Di bawah ranjang, aku nemuin panel kayu yang longgar. Aku buka pelan-pelan di dalamnya. Ada kotak kecil. Isinya ada SIM dan KTP atas nama Nisa. Sebuah flash disk, serta foto-foto Nisa dari berbagai sudut. Dan satu foto terakhir, aku lagi tidur dari sudut kamarku sendiri. Tanganku gemetar. Aku muntah. Aku langsung cabut dari kamar itu dan tidur di masjid malam itu. Besok paginya,
Aku balik buat ambil barang dan lapor ke Mas Danu. Dia kaget, tapi akhirnya jujur. Ternyata dulu memang ada kejadian aneh. Nisa hilang dan Yoga sempat diinterogasi polisi. Tapi itu semua nggak cukup bukti. Yoga bilang Nisa sudah pindah. Tapi flash disk itu bukti kuat aku dan Mas Danu untuk ke polsek. Mereka langsung tindak lanjuti laporanku. Dalam beberapa hari ditemukan bahwa Yoga bukan nama asli. Dia pakai identitas palsu. Dan parahnya lagi, identitas aslinya terhubung ke kasus serupa di Semarang. Kasus stalking dan kekerasan terhadap perempuan. Yoga sekarang buron. Aku pindah ke tempat lain. Tapi sampai sekarang, kadang aku mimpi suara ketikan tengah malam dan suara napas di balik tembok. Dan yang paling bikin aku merinding, kadang kalau aku iseng buka foto di HP-ku. Ada 1-2 foto yang aku nggak pernah ambil. Sudutnya mirip dari arah lubang ventilasi kamar sebelah. Kos itu sekarang kosong. Tapi aku tahu kamar sebelah itu gak pernah benar-benar tidur. Cerita sudah selesai, tapi mungkin suaranya belum benar-benar hilang. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan ingat, bukan semua yang terdengar berasal dari yang bisa kita lihat. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya di jam 2 lewat.